Jelang laga Indonesia versus Laos, head-to-head menunjukkan Garuda selalu terlalu perkasa. Menjelang pertandingan penting, rekor head-to-head antara timnas Indonesia dan Laos menunjukkan dominasi Garuda. Apakah skuad asuhan Shin Tae-yong akan kembali mengukir kemenangan besar? Shin Tae-yong terus berinovasi, eksperimen taktik timnas Indonesia tak akan berhenti di Asnawi dan Arhan. Menjelang ASEAN Cup 2024, Shin Tae-yong terus mengeksplorasi berbagai opsi taktik untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski Asnawi dan Arhan sudah memberikan kontribusi besar, pelatih ini tidak puas dan terus mencari formula terbaik. Simak eksperimen taktik terbaru yang akan diterapkan di video terbaru ini. Pelatih Laos sebut Shin Tae-yong legenda, apa yang membuatnya terkenal di mata dunia sepak bola? Dalam dunia sepak bola, pujian datang dari berbagai arah. Kali ini pelatih Laos memberikan penghargaan setinggi langit untuk Shin Tae-yong. Simak bagaimana pelatih ini menilai Shin Tae-yong sebagai sosok legendaris dan apa kontribusinya terhadap kesuksesan timnas Indonesia di panggung internasional. Dengan semangat tak tergoyahkan, Marcelino Ferdinand siap tumbangkan Laos di depan supporter setia timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand mengungkapkan kesiapan dan tekadnya untuk bertarung mati-matian melawan timnas Laos. Video di bawah ini menyelami pernyataan berani Marcelino tentang betapa pentingnya kemenangan ini di hadapan supporter timnas Indonesia. Apakah semangat muda ini cukup untuk membawa Indonesia menang besar? Mengejutkan. Wasit yang pernah bikin Shin Tae-yong marah kembali pimpin laga Indonesia versus Laos. Apa yang akan terjadi? Wasit yang dikenal sempat memicu kemarahan Shin Tae-yong di laga sebelumnya kini kembali memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Laos. Apakah insiden serupa akan terulang? Temukan kisah lengkapnya. Timnas Indonesia siap hajar Laos, targetkan gol lebih banyak dari Vietnam. Apa rencana mereka? Sebagai tuan rumah dan tim unggulan, timnas Indonesia menargetkan kemenangan besar melawan Laos dan mencetak gol lebih banyak dari Vietnam. Apa yang akan dilakukan oleh pelatih dan pemain untuk mencapai target ambisius ini? Temukan jawabannya dalam video di bawah yang penuh semangat ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jelang laga Indonesia versus Laos, head-to-head menunjukkan Garuda selalu terlalu perkasa. Menjelang pertandingan penting, rekor head-to-head antara timnas Indonesia dan Laos menunjukkan dominasi Garuda. Apakah skuad asuhan Shin Tae-yong akan kembali mengukir kemenangan besar? Berita bahagia buat penggemar timnas Indonesia, rekor sempurna Indonesia hadapi Laos di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia memiliki catatan sempurna saat bertemu Laos, yang pastinya menjadi modal positif jelang pertandingan kedua grup B ASEAN Cup 2024. Laga Indonesia versus Laos akan digelar di Stadion Manahan, Surakarta pada Kamis 12 Desember 2024. Timnas Indonesia datang ke pertandingan ini dengan moral tinggi setelah meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar di laga perdana grup. Kemenangan tersebut memberikan kepercayaan diri lebih bagi anak asuh Shin Tae-yong untuk kembali menunjukkan dominasi mereka. Sementara itu, Laos harus menerima kekalahan telak 1-4 dari Vietnam di laga pembuka yang membuat timnas Indonesia lebih diunggulkan untuk meraih poin penuh. Catatan pertemuan kedua tim juga sangat menguntungkan Indonesia.
Dari 10 kali pertemuan di semua ajang, Indonesia berhasil meraih 9 kemenangan dengan 1 laga sisanya berakhir imbang. Kemenangan terbesar Timnas Indonesia atas Laos tercatat dengan skor 6-0, sebuah hasil yang semakin mempertegas dominasi Garuda di setiap pertemuan. Dengan sejarah dan performa terkini yang lebih menjanjikan, Timnas Indonesia optimis akan meraih hasil positif melawan Laos di laga kedua ini. Tentunya penggemar Garuda berharap tim kesayangan mereka kembali menunjukkan kualitas terbaik dan melanjutkan tren positif di ASEAN Cup 2024. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. Shin Tae-yong terus berinovasi, eksperimen taktik Timnas Indonesia tak akan berhenti di Asnawi dan Arhan. Menjelang ASEAN Cup 2024, Shin Tae-yong terus mengeksplorasi berbagai opsi taktik untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meski Asnawi dan Arhan sudah memberikan kontribusi besar, pelatih ini tidak puas dan terus mencari formula terbaik. Simak eksperimen taktik terbaru yang akan diterapkan di video terbaru ini. Shin Tae-yong terus lakukan eksperimen taktik jelang laga Timnas Indonesia versus Laos. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berbicara tentang eksperimen taktik yang dilakukan saat melawan Laos di laga kedua grup B ASEAN Cup 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini sudah mulai menerapkan perubahan pada laga perdana melawan Myanmar dalam kurung 9 Desember 2024 di Stadion Thuona, Yangon, meski menggunakan formasi 3-4-3 yang sudah familiar. Pada pertandingan tersebut, Shin Tae-yong melakukan beberapa perubahan besar, salah satunya dengan menggeser posisi pemain. Pratama Arhan yang biasanya bermain sebagai wingback kiri, kali ini ditempatkan sebagai wingback kanan, sementara posisi kiri diisi oleh Alfrianto Nico yang sebelumnya bermain di sisi kanan. Selain itu, posisi back tengah juga menjadi fokus eksperimen dengan menurunkan Donny Tri Pamungkas di posisi back tengah kiri. Padahal Donny Tri sebelumnya lebih sering dimainkan sebagai wingback kiri. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa meskipun eksperimen tersebut berhasil, dia masih belum menemukan taktik yang benar-benar tepat untuk Timnas Indonesia di ajang ini. Pelatih berusia 54 tahun itu menegaskan bahwa perubahan-perubahan ini memang diperlukan untuk menemukan formasi terbaik. Posisi yang seharusnya di kiri bisa main di kanan. Begitu juga sebaliknya. Memang sedang mencari, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers di Stadion Manahan, Solo. Pelatih Timnas Indonesia ini juga menjelaskan alasan di balik eksperimen terhadap Donny Tri. Keterbatasan opsi pemain menjadi faktor utama, terutama karena absennya Justin Hubner, bek tengah asal Wolverhampton Wanderers, yang biasanya ditempatkan di posisi tersebut. Seharusnya Justin Hubner datang, tapi dia tidak bisa. Jadi, kekurangan stopper membuat kami harus menggunakan Donny sebagai bek tengah, terang Shin Tae-yong. Eksperimen tersebut sejauh ini memberikan hasil positif, di mana Donny Tri sukses tampil sebagai pemain terbaik dalam pertandingan melawan Myanmar. Dengan banyaknya perubahan yang terus dilakukan, Shin Tae-yong berharap bisa menemukan kombinasi terbaik untuk membawa Timnas Indonesia meraih hasil maksimal di pertandingan selanjutnya. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine. Pelatih Laos sebut Shin Tae-yong legenda, apa yang membuatnya terkenal di mata dunia sepak bola?
Dalam dunia sepak bola, pujian datang dari berbagai arah. Kali ini pelatih Laos memberikan penghargaan setinggi langit untuk Shin Tae-yong. Simak bagaimana pelatih ini menilai Shin Tae-yong sebagai sosok legendaris dan apa kontribusinya terhadap kesuksesan timnas Indonesia di panggung internasional. Bahagia buat penggemar timnas Indonesia, pelatih Laos pujikan Shin Tae-yong sebelum duel di ASEAN Cup 2024 jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Laos di fase grup ASEAN Cup 2024. Pelatih Laos, Ha Hyun-jun, memberikan pujian tinggi terhadap pelatih Shin Tae-yong. Pertandingan antara Indonesia dan Laos akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Kamis malam (12 Desember 2024). Indonesia tiba dengan modal kemenangan tipis di Myanmar, sementara Laos baru saja kalah 1-4 dari Vietnam di laga pertama. Ha Hyun-jun, pelatih asal Korea Selatan yang kini menangani Laos, menyampaikan rasa hormatnya terhadap Shin Tae-yong yang disebutnya sebagai pelatih legendaris bagi timnas Indonesia. Dia membandingkan Shin dengan pelatih-pelatih Korea Selatan lainnya yang sukses di Asia Tenggara, seperti Park Hang-seo yang membawa Vietnam meraih kesuksesan antara 2017 hingga 2022. Serta Kim Sang-sik yang kini melatih Vietnam. Dalam konferensi pers di Stadion Manahan, Ha Hyun-jun menjelaskan bahwa meski dirinya juga berasal dari Korea Selatan, dirinya ingin fokus pada pembentukan tim Laos yang tangguh, tanpa membandingkan gaya kepelatihan dengan pelatih sebelumnya. Kami memiliki gaya bermain yang berbeda dan strategi yang unik untuk menghadapi Indonesia, tegasnya. Ha Hyun-jun yang baru dilantik sebagai pelatih Laos pada November 2024 hanya telah mendampingi tim tersebut dalam 3 laga resmi. Ia menegaskan bahwa Laos akan tampil dengan gaya permainan yang berbeda dari tim lainnya, termasuk menghadapi Indonesia yang dikenal memiliki kekuatan besar. Kehadiran pelatih Korea Selatan di Asia Tenggara, termasuk Shin Tae-yong yang mengangkat timnas Indonesia ke level internasional, menunjukkan dampak besar dari pelatih-pelatih asal negeri ginseng. Namun, Ha Hyun-jun optimis Laos bisa memberikan perlawanan sengit kepada Indonesia di pertandingan yang akan datang. Dengan semangat dan strategi yang berbeda, ia berharap Laos bisa menunjukkan taring mereka di pentas ASEAN Cup 2024. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at. Dengan semangat tak tergoyahkan, Marcelino Ferdinand siap tumbangkan Laos di depan supporter setia timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand mengungkapkan kesiapan dan tekadnya untuk bertarung mati-matian melawan timnas Laos. Video di bawah ini menyelami pernyataan berani Marcelino tentang betapa pentingnya kemenangan ini di hadapan supporter timnas Indonesia. Apakah semangat muda ini cukup untuk membawa Indonesia menang besar? Supporter siap meriahkan laga timnas Indonesia versus Laos di ASEAN Cup 2024. Marcelino Ferdinand berharap laga antara timnas Indonesia dan Laos di lanjutan penyisihan grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12/12 bisa dipenuhi oleh supporter setia. Berdasarkan rilis resmi PSSI, tiket untuk pertandingan tersebut telah habis terjual dan diperkirakan sekitar 20.000 supporter akan langsung hadir memberikan dukungan kepada skuad Garuda. Marcelino menekankan bahwa kehadiran supporter sangat penting untuk memberikan semangat bagi para pemain, terutama bagi para pemain muda yang baru pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia. Dukungan yang hadir langsung di stadion menurutnya akan menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk tampil maksimal di lapangan.
Dukungan supporter sangat penting, terutama untuk pemain muda yang baru bergabung, ujar Marcelino. Meski banyak pemain muda yang membela timnas, Marcelino dan rekan-rekan tidak merasa gentar. Mereka siap menghadapi segala tantangan meski datang dengan kondisi yang cukup lelah. Marcelino menegaskan bahwa para pemain siap memberikan yang terbaik dan memaksimalkan kesempatan yang diberikan oleh pelatih Shin Tae-yong. Kita akan mati-matian meski keadaannya seperti ini, tegasnya. Laga melawan Laos diprediksi akan berjalan sengit karena kedua tim sama-sama ingin meraih kemenangan. Marcelino menyatakan bahwa Indonesia akan berusaha keras untuk mendapatkan 3 poin meskipun pertandingan tidak akan mudah. Laos yang datang setelah kalah dari Vietnam tentu akan berusaha keras untuk meraih poin demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Timnas Indonesia dengan dukungan penuh supporter siap memberikan permainan terbaik dan berjuang untuk memenangkan pertandingan demi membawa pulang hasil maksimal. Kami akan berusaha sebaik mungkin dan memenangkan pertandingan, tutup Marcelino. Mengejutkan, wasit yang pernah bikin Shin Tae-yong marah kembali pimpin laga Indonesia versus Laos. Apa yang akan terjadi? Wasit yang dikenal sempat memicu kemarahan Shin Tae-yong di laga sebelumnya kini kembali memimpin pertandingan timnas Indonesia melawan Laos. Apakah insiden serupa akan terulang? Temukan kisah lengkapnya. Berita bahagia buat penggemar timnas Indonesia. Wasit Hiroki Kasahara pimpin laga Indonesia versus Laos di ASEAN Cup 2024 pertandingan kedua grup B antara timnas Indonesia dan Laos di ASEAN Cup 2024 akan berlangsung pada Kamis 12 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Laga ini akan dipimpin oleh wasit asal Jepang Hiroki Kasahara yang telah berpengalaman dalam memimpin pertandingan internasional. Hiroki Kasahara yang berusia 36 tahun akan didampingi oleh 2 asisten wasit, Yosuke Takabe dari Jepang dan Apicit Nopuan dari Thailand. Sementara itu, tugas keempat wasit akan dijalankan oleh Warintorn Sasade, juga asal Thailand. Bagi pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, nama Hiroki Kasahara bukanlah sosok asing. Meskipun Kasahara lebih sering memimpin laga timnas Indonesia di level U23, ada beberapa momen yang menjadi kenangan pahit bagi Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Pada Piala AFF U-Strip 23 2024, Kasahara memimpin 3 pertandingan timnas U23 Indonesia. Hasilnya timnas Indonesia kalah 2 kali, yakni melawan Malaysia dan Vietnam, namun berhasil mengalahkan Thailand di semifinal. Salah satu momen yang paling diingat adalah ketika timnas Indonesia bertemu Vietnam di final pada 26 Agustus 2023. Kasahara menjadi sorotan setelah ia tidak memberikan kartu pada pemain Vietnam yang terlihat memukul wajah Haikal Al-Hafiz. Selain itu, wasit juga memberi penalti untuk Vietnam setelah insiden yang dinilai kontroversial antara Alfandra Dewangga dan Nguyen Min Huang, yang dalam tayangan ulang tampak tidak ada kontak fisik. Momen kontroversial lainnya terjadi saat Indonesia menghadapi Malaysia, ketika wasit memberikan penalti untuk Malaysia meskipun sebelumnya ada pelanggaran terhadap Kadek Aral. Keputusan-keputusan ini membuat Shin Tae-yong geram dan ia bahkan mengunggah video momen yang merugikan timnas Indonesia di akun Instagram pribadinya. Namun meski ada kenangan pahit, para penggemar timnas Indonesia berharap laga melawan Laos ini akan berjalan lancar dan membawa kemenangan untuk Garuda.
I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me naked, they don't wanna see. Timnas Indonesia siap hajar Laos, targetkan gol lebih banyak dari Vietnam. Apa rencana mereka? Sebagai tuan rumah dan tim unggulan, Timnas Indonesia menargetkan kemenangan besar melawan Laos dan mencetak gol lebih banyak dari Vietnam. Apa yang akan dilakukan oleh pelatih dan pemain untuk mencapai target ambisius ini? Temukan jawabannya dalam video di bawah yang penuh semangat ini. Timnas Indonesia siap bidik kemenangan telak atas Laos di ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan mereka di grup B ASEAN Cup 2024 dengan menghadapi Laos di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis 12/12/2024 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar di laga pertama, Indonesia berambisi untuk meraih kemenangan lebih besar dalam pertandingan kedua ini. Pada laga pertama, Timnas Indonesia berhasil menang berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam. Sementara itu, Laos mengalami kekalahan telak 1-4 dari Vietnam di laga pertama, yang membuat mereka berada dalam tekanan besar untuk meraih kemenangan di pertandingan ini. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih kemenangan telak atas Laos. Kami akan berupaya semaksimal mungkin apalagi bermain di kandang, kata Sumarji. Dia juga berharap Timnas Indonesia bisa mencetak lebih banyak gol daripada Vietnam yang sebelumnya berhasil mengalahkan Laos dengan skor besar. Sumarji juga menyoroti pentingnya dukungan penuh dari supporter yang diperkirakan akan hadir di stadion mengingat tiket pertandingan sudah habis terjual. Kehadiran supporter akan menambah semangat bagi pemain untuk tampil maksimal. Dengan kemenangan atas Myanmar, Timnas Indonesia kini mengumpulkan 3 poin meskipun tertinggal selisih 2 gol dari Vietnam yang memimpin klasemen grup B. Jika Indonesia berhasil meraih kemenangan telak atas Laos, mereka berpeluang untuk menggeser Vietnam di puncak klasemen sementara, mengingat Vietnam tidak bertanding pada pekan ini. Selain itu, di pertandingan lain pada Kamis (12 Desember 2024), Filipina akan bertanding melawan Myanmar di Stadion Rizal Memorial, Manila.